Surat teratai yang menakjubkan. Bab 10 Guru Dharma yang berjudul mencatat 3 kendaraan secara keseluruhan dan menghimpun 5 ajaran secara luas. Episode 1246. Surat hujan di luar sangat keras. Hujan sepanjang malam. 4 unsur utama benar-benar tidak selaras. Kadangkala ada tempat yang mengharapkan hujan, tetapi tidak turun hujan. Ada tempat yang begitu hujan turun akan melampaui batas penampungan, sehingga terjadi bencana alam, ataupun menyebabkan banyak ketidaknyamanan. Inilah dunia kita sekarang ini. Ada banyak ketidakselarasan. Untuk mengembalikan keselarasan, diperlukan ketulusan semua orang. Setiap saat harus mempertahankan kewaspadaan dalam kehidupan. Hendaknya bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Hidup dengan hati tenang dan damai. Kita hendaknya hidup dengan harmonis, hidup berdampingan secara harmonis. Apabila kita dapat menyelaraskan batin, apabila semua orang dapat hidup dengan harmonis, apabila batin semua orang mengarah ke kebajikan, maka dunia pun akan selaras dengan pikiran manusia. Dan iklim dunia pun akan selaras kembali. Karena Buddha berkata, segalanya diciptakan oleh batin belaka. Sesungguhnya, segala sesuatu di alam semesta, bukankah semuanya bergantung pada sebersit niat pikiran? Sebersit niat pikiran menuju kebajikan. Semua orang memiliki niat kebajikan yang sama. Dengan sendirinya dapat mencegah bahaya dan menjadi aman. Saya gunakan sebuah cerita untuk berbagi kepada semua orang. Apabila batin manusia selaras atau harmonis, dapat mengubah mara bahaya menjadi aman sentosa. Pada tahun 2008, pada bulan Januari tahun itu, yaitu di bulan pertama di kota Taipei, terjadi sebuah kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil ini benar-benar adalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam sekejap mata. Ada sebuah kendaraan pikap kecil yang berhenti di pinggir jalan. Semua orang di sekitar tempat tersebut melihat ada seseorang di bawah mobil itu. Di sekitarnya ada genangan air atau cairan yang berwarna merah terang. Semua orang mengira itu adalah darah. Semua orang berkata demikian. Orang di bawah mobil ini pasti mati, tidak bisa hidup. Bagaimana dengan pengemudinya? Kemana pengemudi itu pergi? Beberapa orang berkata, pengemudi itu keluar dengan sangat panik, segera menelpon 119, memanggil ambulans, berbalik badan, tidak tahu kemana dia pergi. Di tempat itu, semua orang ramai membicarakan. Tidak dapat menemukan pengemudinya, ambulans pun tidak dengan segera. Setibanya, orang yang berada di bawah kendaraan tersebut merangkak keluar. Ketika beliau keluar, seluruh badannya kemerahan.
Semua berkata, "Wah, orang tersebut diselimuti oleh darah, dan ia masih dapat merangkak keluar dengan sendirinya." Ketika ambulans tiba, begitu pula dengan polisi, mereka memeriksa beliau dan menyatakan bahwa ia aman dan tidak terjadi masalah. Tidak ada masalah dengan beliau. Tidak ada masalah. Apa yang barusan saja terjadi? Bagaimana badannya bisa merah seperti ini? Ternyata itu adalah saus cabai. Dia merupakan seorang petani yang mengendarai sepeda, membawa saus cabai untuk diantarkan kepada konsumennya. Tanpa disengaja, dia bertemu dengan mobil pickup ini. Dia kurang hati-hati dan terjatuh. Jadi, dengan begitulah dia menabrak mobil pickup tersebut. Petani tersebut membungkukkan badan masuk ke kolong mobil pickup tersebut untuk melihat berapa banyak kerugian dia. Maka beliau merangkak di bawah kendaraan untuk melihat. Ketika sopir turun dari mobil, mengira ia telah menghilangkan nyawa sang petani. Oleh karena itu, supir panik dan segera memanggil ambulans 119. Tetapi pengemudinya pergi kemana? Ambulan dan dokter dan polisi ada di sana. Semua orang melihat petani itu dapat keluar sendiri. Hasil periksa dokter baik-baik saja. Semua orang keheranan. Tiba-tiba terdengar dari lantai 4 ada orang yang lompat bunuh diri. Polisi segera membalikkan kepala untuk melihatnya. Lokasi pembangunan yang berada di belakang ternyata benar ada orang yang melompat dari atas sana. Melihat pengemudi duduk di lantai, namun di lantai ada seseorang berbaring di lantai, seorang paman. Paman ini seorang pekerja. Pekerja ini berumur sedikit lebih tua, berada di sana untuk patroli. Tetapi saat dia melihat seseorang hampir melompat, mau teriak minta tolong pun tidak sempat. Maka segera berlari ke sana. Menggunakan kedua tangan menahannya, orang ini tertolong olehnya. Maka pengemudi ini baik-baik saja. Dokter segera memeriksa paman. Terdapat 2 tulang yang patah dan segera mengantarkannya ke rumah sakit. Pengemudi ini baik-baik saja. Petani yang ada di bawah truk juga baik-baik saja. Pekerja bangunan segera dibawa ke rumah sakit. Pada keesokan paginya, si pengemudi menjenguk paman tua itu. Paman tua itu berkata, "Saya baik-baik saja. Hanya 2 tulang rusuk saya saja yang patah." Orang-orang bertanya pada pengemudi, "Mengapa kamu melompat dari gedung?" Ternyata pengemudi itu sangatlah miskin. Semua keluarganya bergantung padanya untuk bertahan hidup. Ia bekerja sebagai pengemudi untuk mendapatkan uang dan menafkahi keluarganya. Ia berpikir dengan terjadinya kecelakaan ini akan ada uang kompensasi bagi korban. Ia tidak memiliki uang untuk itu. Maka ia mendapat ide untuk bunuh diri. Orang-orang bertanya kepadanya, "Kalau kamu berencana untuk bunuh diri, mengapa kamu masih menelpon 119?" Ia menjawab,
Bagaimana kalau orang itu masih bisa diselamatkan? Saya harus menelepon seseorang untuk menyelamatkannya. Pekerja bangunan tua ini mendengarnya dan berkata, "Kamu tidak memiliki uang dan kamu bekerja untuk menafkahi keluargamu. Saya bisa mengerti betapa sulitnya itu menghidupi keluargamu. Tolong jangan khawatir. Saya baik-baik saja dan akan segera dipulangkan. Kamu tidak perlu membayar biaya pengobatan saya. Saya akan segera dipulangkan. Hanya 2 tulang rusuk saya yang patah. Jangan khawatir soal uang." Meskipun petani itu mengalami kerugian besar, demikian seember besar saus cabai dalam kecelakaan mobil ini. Namun, ketika dia mendengar bahwa supir ini harus menghidupi keluarganya karena terjadi kecelakaan ini, dia ingin mati. Dengan kematiannya, dia juga tidak punya uang untuk ganti rugi. Dia tidak tega menyuruh supir untuk ganti rugi. Dia berkata, "Berhubung demikian, bagian saya, kamu juga tidak perlu khawatir. Saya juga lolos dari malapetaka ini. Jika saya memang harus mendapatkan malapetaka, jika berhadapan dengan mobil yang lebih besar, dan saya benar-benar menabraknya, pada saat itu saya mungkin akan kehilangan nyawa. Jadi, saya seharusnya berterima kasih kepada kamu karena membiarkan saya lolos dari malapetaka ini. Maaf telah menyebabkan kecelakaan ini yang hampir merenggut nyawamu. Saya perlu berterima kasih kepada kamu." Pekerja tua itu sama juga. Pekerja tua itu, seseorang bertanya kepadanya, "Kamu demikian menyelamatkan orang sampai dirimu juga terluka. Apakah Anda takut? Apakah Anda menyesal?" Dia menjawab, "Menyelamatkan orang adalah kewajiban setiap orang. Ketika melihat seseorang akan mati dan kita tidak menyelamatkannya, dapatkah kita disebut manusia? Jika sekarang dia naik dan melompat lagi, saya sama juga akan menangkapnya lagi. Saya tidak menyesal." Ini adalah sifat manusia. Ketiga orang ini memiliki hati nurani. Di dunia ini, jika setiap orang seperti ini memiliki hati nurani, menunjukkan pengertian dan saling memaafkan satu sama lain. Jika bisa demikian, bukankah dunia ini akan sangat bahagia? Meskipun hanya sebuah kisah yang sederhana, namun juga menunjukkan keindahan dari sifat manusia. Sifat hakiki manusia, semua orang memiliki sifat kebudahan. Sehingga kita harus bersungguh hati untuk menghayati dunia ini. Pada dasarnya, sifat hakiki manusia adalah demikian indah. Seperti hujan sudah mulai reda, segera melihat bagian naskah ini. Sutra ini mencatat 3 kendaraan secara keseluruhan dan menghimpun 5 ajaran secara luas. Pikiran terbuka dan memahami sepenuhnya. Kalau praktik kesrawakan adalah jauh dari jalan kebudahan, membukakan pengetahuan dan pandangan Buddha, langsung masuk ke dalam kebijaksanaan Buddha. Ini untuk mengungkapkan sutra ini,
yaitu Sutra Teratai yang menakjubkan, merupakan ajaran dari 3 kendaraan. Juga adalah 5 makna ajaran. Ini mencakup prinsip kebenaran dari 3 kendaraan dan 5 ajaran itu di dalamnya. Oleh itu, 3 kendaraan dan 5 ajaran semua termasuk di dalam sutra ini, serta telah membuka pintu ajaran sempurna, membuat kita memahami dengan jelas. Buddha sangat bertekad untuk memberitahukan kita dengan jelas bahwa Sravaka, orang yang melatih praktik kesrawakan, yaitu mempraktikkan ajaran kendaraan kecil, 4 kendaraan mulia, 12 sebab musabab nidana. Di era sutra agama, ajaran Dharma yang diajarkan Buddha, beliau hanya membimbing orang-orang memasuki pintu Buddha, membangkitkan hati bajik setiap orang, serta membantu setiap orang untuk memahami banyak penderita di dunia. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha. Sifat hakiki setiap orang pada dasarnya bajik, mengajarkan banyak prinsip kebenaran tentang masyarakat dan dunia. Untuk menjelaskan metode pengajaran dari Sang Buddha, terdiri dari 3 kendaraan dan 5 ajaran kendaraan kecil, hanya membimbing semua orang untuk memahami penderitaan di dunia, memahami konsep hukum sebab akibat, tetapi praktik kesrawakan masih sangat jauh dari jalan kebudaan. Karena Sravaka memahami penderitaan di dunia berasal dari kegelapan batin dan kerisauan yang terus berlipat ganda, yang menciptakan banyak hukum sebab akibat. Mereka sangat memahami hal ini. Oleh itu, mereka bertekad memutuskan noda batin dan mengasingkan diri dari orang-orang. Tidak memaksa jalinan jodoh, karena demikian, maka masih jauh dari jalan kebudaan. Ini hanya untuk membimbing untuk memasuki pintu Buddha, agar mereka memahami realitas duniawi. Realitas duniawi memang seperti ini, yaitu penderitaan, yaitu kegelapan batin, yaitu kerisauan, yaitu tanpa berhenti reproduksi. Dengan demikian memberitahu mereka. Namun, Buddha yang paling penting adalah untuk membimbing kita untuk kembali kepada sifat hakiki kebudaan kita. Sifat hakiki yang demikian adanya, sifat hakiki yang menyatu dengan alam semesta. Namun, ajaran Sravaka masih jauh dari penemuan sifat hakiki ini. Menyatu dengan langit dan bumi, prinsip kebenaran ini masih sangat jauh. Maka, jauh dari jalan kebudaan. Membukakan pengetahuan dan pandangan Buddha langsung masuk ke dalam kebijaksanaan Buddha. Sekarang Sang Buddha telah mengungkapkan dan menjelaskan hal ini. Membuka metode terampil, pintu metode terampil di masa lalu, agar semua orang mengerti.
sekarang lebih harus membimbing untuk memasuki ajaran agung kendaraan tunggal, yang keselarasan sempurna ini. Di tengah keselarasan sempurna, membuka semua orang lebih jelas, lebih mengerti. Jika hanya dengan mendengarkan ajaran Sravaka, Prateka Buddha masih sangat jauh. Jadi, kita semua harus lebih tekun memasuki Dharma sejati dari kendaraan tunggal. Sang Buddha langsung membuka pengetahuan dan pandangan Buddha. Membuka pengetahuan dan pandangan Buddha di jalan ini, yaitu jalan pencerahan Bodhi. Mau membimbing orang-orang untuk langsung masuk ke dalam kebijaksanaan Buddha. Ini adalah dari semua sutra yang telah dibabarkan oleh Tathagata berkaitan dengan sasaran terakhir dari prinsip kebenarannya, adalah untuk memberitahu kita supaya lebih jelas agar kita memahami makna Dharma, arah tujuan ini apakah dangkal atau dalam, dekat atau jauh. Ajaran Sravaka membimbing mereka untuk memasuki pintu Dharma ini. Dari semua sutra yang dibabarkan oleh Tathagata berkaitan dengan sasaran terakhir dari prinsip kebenarannya, dapat berbeda apakah dangkal atau dalam, guna memungkinkan para makhluk memiliki tahapan dalam pembinaan diri. Makanya menetapkan 5 ajaran. Sravaka, Prateka Buddha. Ajaran ini sasaran terakhir dari prinsip kebenaran ini dangkal. Baru saja memasuki pintu pengajaran, mulai memahami Dharma Sang Buddha di dunia. Dharma Sang Buddha di dunia ingin membuat kita memahami dunia. Terdapat sedemikian banyak pertentangan yang demikian banyak. Di dunia terdapat banyak penderitaan yang demikian banyak. Di dunia terdapat kerisauan yang demikian banyak. Ini baru awalnya. Kita baru saja mulai memahami masuk ke pintu Sang Buddha. Sasaran terakhir dari prinsip kebenaran ini dangkal. Masih ada yang mendalam, yaitu masuk ke dalam pengetahuan dan pandangan Sang Buddha. Ini adalah ajaran yang mendalam. Pengajaran yang mendalam ini mencakup seluruh prinsip kebenaran di alam semesta tentang manusia, masalah, dan benda jasmani dan batin ini berpadu dengan prinsip kebenaran. Langit dan bumi berpadu seperti ini, sangat mendalam, sangat-sangat mendalam. Benar-benar prinsip kebenaran yang sangat mendalam. Sutra makna tanpa batas. Bukankah kita semua senantiasa membacanya? Benar, sangat-sangat mendalam. Ini adalah pengetahuan dan pandangan Sang Buddha, maka dalam dan dangkal berbeda. Ini agar kita memahami, membuka dan memperlihatkan prinsip kebenaran. Pada saat Sang Buddha mulai memasuki pembabaran sutra teratai,
benar-benar membuka dan memperlihatkan prinsip kebenaran agar kita semua memahami. Jangan berhenti di masa lampau, pada masa sutra agama. Juga jangan berhenti pada masa sutra Vaipulya, sutra Prajna, karena seharusnya setahap demi setahap berjalan ke depan, guna memungkinkan para makhluk memiliki tahapan dalam pembinaan diri. Inilah tahapan Sang Buddha menjemput para makhluk, sehingga beliau membangun 5 ajaran. 5 ajaran yaitu: pertama, ajaran kendaraan kecil. Kedua, ajaran awal dari kendaraan besar. Ketiga, ajaran akhir dari kendaraan besar. Keempat, ajaran spontan atau seketika. Kelima, ajaran sempurna. Kendaraan kecil adalah seperti ajaran agama. Agama selama 12 tahun adalah ingin agar sebagian orang memahami dan menghayati ajaran Buddha di dunia, agar kita bisa jelas mengenai penderitaan, sebab penderitaan, berakhirnya penderitaan, jalan menuju berakhirnya penderitaan, membuat kita tahu semuanya adalah akumulasi dari kerisauan batin, hukum sebab akibat. Ajaran kendaraan kecil selama 12 tahun selanjutnya adalah ajaran Vaipulya dan Prajna. Vaipulya kendaraan besar, Vaipulya dan Prajna adalah awal pengajaran kendaraan besar. Mulai mau menyambut semuanya masuk ke dalam kendaraan besar. Di agama ada dharma. Ada dharma. Selanjutnya adalah membimbing kita untuk tidak melekat, diuraikan sampai akhirnya semuanya kembali kosong. Ada kelahiran, ada penuaan, ada penyakit, ada kematian. Sampai terakhir kembali pada hampa. Setiap orang adalah sama seperti ini. Masalah ada awal dan akhir. Ada permulaan sampai terakhir selesai. Tidak ada ini disebut awal pengajaran kendaraan. Adalah perlu diuraikan. Penguraian yang ada ini sampai akhirnya adalah kosong. Dharma kekosongan. Ini adalah Vaipulya, Prajna sebagai awal pengajaran kendaraan besar. Jangan melekat pada keberadaan. Kita harus melihat keberadaan sebagai kehampaan. Kita harus melepas. Namun, jika hanya ini yang kita lakukan, kita akan cenderung pada kekosongan. Maka Sang Buddha masih ada yang belum dibabarkan, yaitu Dharma Agung yang sejati dari kendaraan tunggal. Ini adalah ajaran pamungkas dari kendaraan besar. Pada akhirnya, datanglah ajaran sempurna dari Sutra Teratai. Ini juga mencakup pada kendaraan kecil dan kendaraan besar yang disebutkan sebelumnya. Dari keberadaan menuju kehampaan. Dia membawa kita kembali ke ajaran yang sempurna.
Di dalam 5 ajaran ada juga pengajaran spontan dan pengajaran sempurna. Pengajaran spontan adalah mereka yang memiliki kemampuan tajam. Bagi mereka yang memiliki kapasitas besar, beliau dapat membabarkan dharma kendaraan agung secara spontan. Begitu dia membiarkan mereka mendengarkannya, mereka bisa tersadar. Ini disebut dengan pengajaran spontan. Ini untuk orang-orang dengan kemampuan ini. Sang Buddha tidak perlu memulai dengan ajaran kendaraan kecil. Beliau bisa langsung menjelaskan ajaran kendaraan besar kepada mereka. Ini adalah pengajaran spontan. Tapi juga butuh penyesuaian kapasitas. Sangatlah umum bahwa harus dimulai dari awal untuk memberi bimbingan secara sabar dan sistematis. Jika Anda adalah pengajaran spontan, kapasitas jeli dan tajam, penerimaannya sangat cepat, tapi kesabarannya itu mungkin masih belum sangat kokoh. Mudah untuk membangkitkan tekad, tapi sulit untuk mempertahankannya. Oleh karena itu, pada akhirnya masih menggunakan pengajaran sempurna. Pengajaran sempurna yakni sutra teratai. Ini adalah untuk menyempurnakan ajaran kendaraan kecil. Ajaran awal dari kendaraan besar, ajaran akhir dari kendaraan besar, ajaran spontan, ajaran sempurna. Ini semua disempurnakan jadi disebut 5 ajaran. Ada 3 aturan dan 5 pengajaran. 3 aturan penyebaran dharma yaitu memasuki kediaman dari Tata Gata, mengenakan jubah Tata Gata, dan menduduki tata dari Tata Gata. 3 aturan ini mulai dari pengajaran kecil, terus berlapis-lapis dan berkali-kali, membuat semua orang demikian stabil. Pondasinya direncanakan dengan sangat bagus, semuanya sangat sempurna. Semua orang dapat seperti ini menerimanya, tidak ragu dan mempertanyakan, menetapkan tekad, ketetapan hati, daya tahan, bersedia untuk masuk ke dalam kerumunan orang, dan memikul tanggung jawab masalah dunia, tidak akan pernah mundur dan kehilangan tekad pembinaan diri. Ini adalah sebuah pengajaran yang sempurna. Jalan Bodhisattva tidak pernah mundur. Seperti yang pernah kita katakan, sudah dekat dengan tingkatan makhluk suci dan Buddha, sudah hampir mencapai tingkatan kebudaan. Mari, dengarkanlah naskah sutra sebelumnya. Pada ketika itu, Bhagawan dikarenakan ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, seseorang yang ingin membuang segala kemalasan hendaknya mendengar sutra ini. Sutra ini adalah sulit untuk didengar. Orang yang meyakini dan menerimanya juga sulit ditemukan. Jika ingin benar-benar menghilangkan hati yang kendur atau malas, harus mendengarkan kitab sutra ini. Kitab sutra ini adalah sulit untuk didengar, tapi harus meyakini dan menerimanya.
bersedia menerima, dan bisa bertekad untuk tetap teguh mempraktikannya. Benar-benar tidak mudah. Maka, selanjutnya naskah sutra mengatakan, seperti seorang harus yang membutuhkan air dan menggali di dataran tinggi, namun hanya terlihat tanah kering dan tahu kalau airnya masih jauh, secara perlahan-lahan terlihat tanah basah dan lumpur, sehingga tahu pasti bahwa air sudah dekat. Orang ini sudah sangat berusaha, bekerja keras, mulai dari tanah kering, terus berusaha keras, dan terus menggali untuk menemukan sumber air. Tanah kering artinya air masih jauh. Setelah melihat tanah basah, dia tahu air sudah dekat. Ini mengumpamakan kita yang membawa kerisauan sambil melatih diri. Kalau kerisauan kita masih ada, kerisauan dan kekotoran batin tidak putus. Dan kita mau melatih diri, kita masih berada di tanah dari kebijaksanaan kering. Tanahnya masih kering, dan kita masih belum menemukan air dari prinsip kebenaran. Air Dharma masih belum membasahi lahan batin kita. Jadi, kita semestinya harus bersungguh hati, harus melepaskan kemalasan, jangan bermalas-malasan, barulah kita bisa secara perlahan-lahan terlihat tanah basah dan lumpur. Kita bisa tahu pasti bahwa air sudah dekat. Air sudah sangat dekat dan dengan kita. Jadi, Baisatya Raja, engkau hendaknya tahu kalau orang-orang seperti ini. Buddha dengan penuh kasih memanggil Baisatya Raja, memberitahukan kalau para bodhisattva yang baru membangkitkan tekad seperti ini. Sang Buddha berwelas asih, khawatir semua orang akan lelah setelah lama mendengarkan ajaran. Jadi Buddha memanggil kembali Baisatya Raja. Ini memberitahukan kepada semuanya agar jangan tertidur. Mari menaruh perhatian dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Prinsip kebenarannya sama. Jadi dengan kewelas asian Buddha, dan karena ini sangat penting, setiap saat mengingatkan kita agar selalu waspada dan sungguh-sungguh dalam mendengarkan ajaran. Karena itu Buddha memanggil kembali Baisatya Raja. Ini adalah kewelas asihan Buddha. Memanggil Baisatya Raja, memberitahukan kalau para bodhisattva yang baru membangkitkan tekad seperti ini. Engkau hendaknya tahu, artinya Baisatya Raja mesti tahu bahwa orang-orang ini adalah bodhisattva yang baru membangkitkan tekad. Baisatya Raja, engkau hendaknya tahu kalau orang-orang seperti ini tidak mendengarkan sutra teratai adalah masih sangat jauh dari kebijaksanaan Buddha. Seandainya orang-orang mendengarkan sutra mendalam ini, akan memahami sepenuhnya akan ajaran Sravaka. Ini adalah raja dari segala sutra. Setelah orang-orang mendengar dan merenungkan dengan cermat, engkau hendaknya tahu kalau orang-orang ini telah dekat pada kebijaksanaan Buddha.
Bayi Satya Raja, para bodhisatwa yang baru membangkitkan tekad ini, jika tidak pernah mendengarkan sutra teratai, maka masih sangat jauh dari kebijaksanaan Buddha. Berjarak sangat amat jauh dari kebijaksanaan Buddha, sama seperti para Sravaka yang sedang mendengarkan sutra agama, Vaipulia, Prajna. Jika tidak dilanjutkan dengan mendengar sutra teratai, maka masih belumlah sempurna. Sehingga disebut berjarak sangat amat jauh dari kebijaksanaan Buddha. Karena belum pernah mendengarkan. Masih belum pernah mendengarkan. Demikianlah sutra teratai yang menakjubkan, benar-benar berjarak sangat amat jauh dari kebijaksanaan Buddha. Seandainya orang-orang mendengarkan sutra mendalam ini, akan memahami sepenuhnya akan ajaran Sravaka. Ini adalah raja dari segala sutra. Seandainya dapat mendengarkan kitab sutra yang mendalam dan menakjubkan ini. Ini adalah raja dari segala sutra. Jika setelah mendengarkan sutra ini, diri sendiri bisa tahu, bisa memastikan bahwa sudah memahami ajaran Sravaka dan masih berjarak sangat jauh dari sutra ini. Jadi, seandainya orang-orang mendengarkan sutra mendalam ini, yakni sutra teratai yang menakjubkan, yakni raja dari segala sutra, di sini kembali ditegaskan kepada semuanya. Para Sravaka tersebut harus benar-benar memahaminya. Bahwa sutra ini adalah raja dari segala sutra. Sutra ini mencatat 3 kendaraan secara keseluruhan dan menghimpun 5 ajaran secara luas. Makanya dikatakan memahami sepenuhnya akan ajaran Kesrawakan. Ini membuktikan pengetahuan dan pandangan Buddha langsung masuk ke dalam kebijaksanaan Buddha, yaitu telah mencatat 3 kendaraan, mulai akan menghimpun semuanya dari sutra agama, sutra Vaipulia, dan sutra Prajna dihimpun sedemikian, memasukkannya ke dalam ajaran sempurna. Itulah yang disebut menghimpun 5 ajaran secara luas. Maka disebut sebagai memahami sepenuhnya akan ajaran Sravaka. Tidak lagi membedakan kendaraan kecil, kendaraan menengah. Saat ini kendaraan kecil, kendaraan menengah, semuanya bergabung menjadi ajaran sempurna dari satu kendaraan besar. Maka ini membukakan pengetahuan dan pandangan Buddha langsung masuk ke dalam kebijaksanaan Buddha. Sekarang akan membuat kita semua menjadi paham pengetahuan dan pandangan dari Buddha. Kebijaksanaan dari Buddha terhadap ajaran ini. Prinsip kebenaran tentang segala sesuatu dari alam semesta. Sudah tersimpan di dalam sifat demikian adanya yang tercerahkan. Sesuatu yang murni tak ternoda, pengetahuan Buddha, pandangan Buddha, semuanya tercakup di dalamnya. Sekarang sutra ini dapat membantu kita menghayatinya. Maka,
Setelah orang-orang mendengar dan merenungkan dengan cermat, engkau hendaknya tahu kalau orang-orang ini telah dekat pada kebijaksanaan Buddha. Setelah mendengarkan dharma ini, dengan hati cermat merenungkannya, setelah mendengar dapat merenungkan. Setelah merenungkannya, dapat melatihnya. Hendaknya tahu kalau orang ini sudah dekat pada kebijaksanaan Buddha. Jika kita semua dapat dengan sesungguh hati, secara sabar dan penuh keyakinan, memahami prinsip kebenaran ini, kebenaran sejati adalah yang benar dan sejati. Prinsip kebenaran yang sangat tulus, yaitu intisari dharma, harus benar-benar dihayati, harus bersentuhan dengan intisari dharma ini, dan dengan sungguh hati merenungkan dengan baik-baik, melatih dan merenungkan dengan tenang, merenungkan dengan baik-baik. Orang seperti ini benar-benar bersungguh hati. Dia sudah di dalam Dharma. Di dalam intisari Dharma, orang seperti ini sangat dekat dengan kebijaksanaan Buddha. Karena mereka mendengarkan dan merenungkan Dharma dengan sungguh hati. Hati kita tidak meninggalkan Dharma, sehingga Dharma selalu di dalam jiwa kita. Dharma ada di dalam kehidupan kita, Dharma ada di dalam tindakan dan ucapan kita. Dharma ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Kita harus renungkan intisari ajaran ini dengan sungguh hati. Maka, setelah mendengar, dapat merenungkan. Setelah merenungkannya, dapat melatihnya. Jika dapat merenungkan dan melatihnya, dan benar-benar memahami, kebijaksanaan orang ini sudah mendekati Buddha. Telah mendekati kebijaksanaan Sang Buddha, naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Seseorang yang membabarkan sutra ini hendaknya memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah Tathagata dan menduduki tata Tathagata. Tiada gentar saat berada bersama orang banyak, serta dapat membabarkannya dengan terperinci. Seseorang yang membabarkan sutra ini hendaknya memasuki kediaman Tathagata. Sekiranya ada orang yang ingin membabarkan sutra ini, hendaknya membangkitkan kemahawelas asihan dan memasuki kediaman Tathagata. Seseorang yang membabarkan sutra ini hendaknya memasuki kediaman Tathagata. Jika di masa depan ada orang yang lahir setelah zaman Sang Buddha yang ingin membabarkan sutra ini, mereka hendaknya membangkitkan kemahawelas asihan dan memasuki kediaman Tathagata. Seseorang yang membabarkan sutra ini hendaknya memasuki kediaman Tathagata. Sekiranya ada orang yang ingin membabarkan sutra ini, hendaknya membangkitkan kemahawelas asihan dan memasuki kediaman Tathagata. Hati kita mesti memiliki welas asih yang sangat besar dan tak terbatas. Kita harus mengumpulkan hati kemahawelas asihan yang tak terhingga, agar kita dapat memasuki kediaman Tathagata secara alami.
Hati yang penuh welas asih adalah hati Buddha. Dengan itu, kita secara alami, kita akan mulai memasuki kediaman Tathagata. Hati kita sudah setara hati Buddha. Maka, hati Buddha lapang seluas jagat raya, meliputi seluruh alam semesta. Pikiran Buddha yang terbuka dan luas adalah welas asih yang agung. Sang Buddha mengungkapkan kepada Bodhisattva Bhaisatya tentang 3 aturan untuk menyebarkan sutra. Beliau menggunakan memasuki kediaman dari Tathagata, mengenakan jubah Tathagata, dan menduduki tahta dari Tathagata. Untuk menjelaskan ini kepada Bodhisattva Bhaisatya, Buddha menunjukkan kepada Bodhisattva Bhaisatya tentang 3 aturan untuk penyebaran sutra. Sebagai 3 aturan dalam menyebarluaskan sutra menakjubkan pada era kemunduran Dharma, 3 aturan ini juga disebut sebagai pintu Dharma untuk kembali pada sifat sejati. Untuk menyebarkan sutra, harus menegakkan, membaca, melafal, menulis sutra, dan menjelaskan sutra. 3 aturan ini secara lengkap harus terpenuhi, yaitu sebagai 3 aturan dalam menyebarluaskan sutra menakjubkan pada era kemunduran Dharma. Setelah Sang Buddha parinirwana, beliau sangat prihatin bagaimana mewariskan sutra ini setelah beliau parinirwana. Maka Sang Buddha sangat menekankan pada bab guru Dharma. Menyebarkan Dharma harus menegakkan, membaca, melafal, menulis, dan menjelaskan sutra ini tanpa henti. Tetapi dalam menyebarkan sutra ini harus penuh dengan kewelas asihan dan kesabaran, harus mengosongkan semuanya, melampaui dunia ini. Bagaimanapun, kita harus mengerti Dharma, menakjubkan ini dengan baik. Ini adalah 3 aturan. 3 aturan ini juga sebagai pintu Dharma untuk kembali pada sifat sejati. Membiarkan semua orang kembali pada sifat hakiki tata kita pintu Dharma dari 3 aturan ini. Mengajarkan kita bagaimana kembali pada sifat hakiki tata kita sendiri. Kembali pada sifat pencerahan sejati kita, pintu Dharma murni dan tanpa kekotoran batin. Orang yang bertekad untuk menyebarkan sutra ini mesti memiliki kemahawelas asihan untuk menyelimuti dan melindungi semua makhluk. Dengan maha cinta kasih memberikan kebahagiaan kepada para makhluk, dengan maha belas kasih mencabut penderitaan dari para makhluk, menyelimuti para makhluk dengan kewelas asihan diumpamakan dengan memasuki kediaman Tathagata. Ini adalah hendak membabarkan sutra ini. Menyebarkan sutra ini bukan hanya membaca, melafalkan, menulis, dan membabarkan saja. Dia harus memiliki kemaha welas asihan. Harus bagaimana membuat semua orang memahami. Harus bagaimana membuat semua orang bisa praktik dalam tindakan nyata untuk mempraktikkan jalan Bodhisattva. Untuk menyelimuti dan melindungi semua makhluk,
Dia bisa menghayati jalan bodhisatwa untuk menolong orang. Tidak tega para makhluk menderita, tidak tega para makhluk ada kondisi penuh bahaya. Ada penderitaan, oleh karena itu harus memberi pengajaran tanpa henti. Tidak berhenti memberikan bantuan, ini adalah harus berada di tengah orang banyak. Oleh karena itu, harus memiliki kemahawelas asihan untuk menyelimuti dan melindungi semua makhluk. Jadi, dengan maha cinta kasih, memberikan kebahagiaan kepada para makhluk. Dengan hati maha cinta kasih, membuat para makhluk tentram dan bahagia. Bukankah Sutra Makna Tanpa Batas mengatakan, setelah mencabut penderitaan, dilanjutkan dengan membabarkan dharma, membuat para makhluk bisa mencapai tempat yang damai dan penuh kebahagiaan, tempat pertolongan dan tempat perlindungan. Bukankah ini adalah esensi dari sutra teratai? Jadi ini adalah maha cinta kasih. Dengan maha belas kasih pencabut penderitaan dari para makhluk, jadi hati welas asih adalah selimut yang mampu melindungi prinsip kebenaran yang sama. Oleh karena itu dikatakan maha welas asih. Bersedia untuk bersumbangsi, menyelamatkan para makhluk adalah diselimuti oleh jubah. Seperti ini adalah bagaikan menyelimuti semua makhluk dengan kewelas asihan. Benda adalah benda hidup. Semuanya harus dilindungi. Perumpamaan masuk ke dalam kediaman Tathagata itu adalah hati maha welas asih. Mengenakan jubah Tathagata artinya orang yang menyebarkan sutra ini hendaknya menjalankan praktik kesabaran, melindungi para makhluk dari rintangan jahat dan keburukan seperti kerisauan dan lainnya. Diupamakan dengan mengenakan jubah kelembutan dan kesabaran. Mengenakan jubah Tathagata, yaitu orang yang hendak menyebarkan sutra ini, yaitu hendaknya menjalankan praktik kesabaran, hendak melindungi para makhluk dari rintangan jahat dan keburukan serta keburukan lainnya, diumpamakan dengan menggunakan jubah kelembutan dan kesabaran. Lihatlah kehidupan manusia yang penuh kekeruhan. Manusia begitu buruknya. Penampilan luar kelihatan begitu indahnya. Batin, kerisauan noda batin. Mencakup 5 kekeruhan dengan 5 racun pikiran. Benar-benar kehidupan manusia. Bila kambuh, benar-benar akan menyebabkan gangguan di dunia. Penderitaan di dunia, sehingga kita perlu melindungi, yaitu mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kesalahan ini tidak benar. Jangan biarkan dia terjadi. Bila mulai terjadi kejahatan, harus segera dihentikan. Ini dinamakan melindungi para makhluk dari rintangan jahat dan keburukan seperti kerisauan dan lainnya. Menghentikan lalu merubah kondisi batinnya. Semoga niat pikirannya dirubah dari kerisauan menjadi kebodian. Ini adalah arti dari melindungi. Diumpamakan dengan mengenakan jubah kelembutan dan kesabaran.
yaitu jubah ini bisa melindungi segalanya. Menduduki tahta dari tata gata, terutama bagi yang menyebarkan sutra, harus duduk pada kekosongan dari segala fenomena dharma. Menduduki tahta tata gata artinya orang yang menyebarkan sutra ini duduk pada kekosongan dari segala fenomena dharma. Sekiranya bertenang hati dalam kekosongan, barulah dapat menenangkan diri sendiri dan orang lain. Juga tiada aku yang dapat membabarkan, diumpamakan dengan duduk pada tahta kekosongan dari segala fenomena dharma. Segala dharma adalah kosong. Kita mestinya tidak ada yang membuat kita risau. Telah melakukan sesuatu artinya telah terjadi. Jangan lagi dirisaukan. Sehingga duduk pada kekosongan dari segala fenomena dharma, sekiranya bertenang hati dalam kekosongan, barulah dapat menenangkan diri sendiri dan orang lain. Sekiranya kita bertenang hati dalam kekosongan, segala fenomena dharma adalah kosong. Setelah bersumbangsih, tidak ada yang disebut sebagai saya telah melakukan berapa banyak hal. Maka, saya tidak angkuh, juga tidak ada siapapun yang pernah saya tolong. Dia telah berhasil, tidak ada orang yang demikian. Asalkan aman sentosa itu sudah cukup. Ikut bersukacita, melihat dia stabil. Kita ikut bersukacita. Maka ini adalah menenangkan diri sendiri dan orang lain. Sendiri juga tidak perhitungan, orang lain ada kebersihan. Stabil, kita harus ikut bersukacita. Sehingga juga tiada aku yang dapat membabarkan. Ini mengumpamakan tiada dharma yang saya babarkan. Seharian membabarkan dharma, tidak lagi merasa ada dharma yang dibabarkan. Seharian membimbing orang, tidak ada lagi merasa ada orang yang dibimbing. Yang telah dibabarkan sudahlah. Hanya berharap setiap orang dapat menerimanya. Sebenarnya tidak ada yang dimelekati, sehingga tidak ada yang saya bisa babarkan. Tidak ada yang hebat, maka yang telah dibabarkan, asalkan semua bisa menggunakannya. Diumpamakan dengan duduk pada tahta kekosongan dari segala fenomena dharma, sehingga tiada gentar saat berada bersama orang banyak, serta dapat membabarkannya dengan terperinci, berada dalam kumpulan orang banyak. Tiada gentar di hati, dapat membabarkannya dengan terperinci secara luas kepada semuanya. Menghadapi orang banyak, tiada gentar berada dalam kumpulan orang banyak. Karena dharma adalah demikian, tidak peduli bagaimanapun membabarkannya, kita membabarkan dengan hati yang tenang. Orang banyak datang mendengar, membabarkannya dengan terperinci secara luas kepada semuanya. Singkat kata, dharma harus demikian bersungguh hati. Tenangkan batin, dharma sebait demi sebait mendalaminya. Dari dangkal masuk ke yang dalam, bila kita dapat memahami prinsip kebenaran dharma,
3 kendaraan, 5 ajaran, kita bisa menjalaninya secara berurutan. Demikian Dharma, sambil mendengar, sambil harus dipraktikkan dengan tindakan. Bila dapat demikian, bisa aman leluasa, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.